Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak Guru. Pak Guru. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkenan mempertemukan kita kembali, meneguhkan hati kita untuk terus bersama, berubah, berkembang menjadi pribadi yang lebih baik terkait dengan kemampuan kita memahami kalamullah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal solih yang bisa kita persembahkan sebagai tanda cinta kita, pembelaan kita terhadap agama ini, karena kita tidak hanya sekedar menikmati fasilitas menjadi seorang muslim, namun kita juga bergerak bersama untuk menjaga piranti perangkat yang menjaga keberlangsungan agama ini. Dalam kaitan apa? Yaitu kita mempelajari bahasa untuk memahami Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama cahaya, petunjuk, serta kemujizatan. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak lupa doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi kita, suri tauladan kita yang akan menjadi panutan kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu Ibu-ibu Bapak sekalian, kesempatan yang kita miliki pada pertemuan kali ini, mari kita gunakan seoptimal mungkin, Ibu Bapak sekalian, mengembangkan ya, walaupun perlahan, yang penting jangan berhenti di jalan. Walaupun perlahan, yang penting jangan berhenti di jalan. Karena apa? Kita tidak pernah tahu pada detik dan menit keberapa petunjuk itu terbuka untuk kita semua. Ada orang yang dapat hidayah di usia tua, ada juga yang mendapat hidayah sejak dia muda, ada juga dapat hidayah di usia dewasa. Bagi kita, kapanpun juga itu, pasti kita perjuangkan, kita usahakan, dan akan kita syukuri bersama semangat kita untuk terus belajar. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, terima kasih sudah menyempatkan diri kembali berhimpun bersama dengan kita. Ini adalah saat-saat membahagiakan untuk kita semua. Ini adalah ya, kelompok kita ini solidaritasnya tinggi luar biasa. Sejak pertama kali kita menghimpun diri kita sampai sekarang, anggotanya alhamdulillah semakin bertambah dengan kehadiran ibu bapak yang baru menggabungkan diri. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah menerima seluruh amal kita semua. Untuk itu mari kita awali ya, ibu-ibu sekalian. Ini sudah ada Bu Fauzia, ada Pak Hamid, ada Bu Susi, ada Bu Fatimah, ada Bu Asmani, ada Bu Des, sehat ya Bu, ada Bu Mute. Nah, udah lama nih nggak dengar suaranya Bu Des. Ya, mudah-mudahan ya kalau ada yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini, apapun juga, mudah-mudahan semua, apapun kondisinya, mudah-mudahan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari kebahagiaan kita genapi dengan sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Alhamdulillah Ibu-ibu apa sekalian.
materi kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan melanjutkan latihan ya. Latihan Hamzah ba untuk bagian dua karena latihan pada pelajaran ini latihan yang pertama adalah melengkapi dengan kata-kata yang sesuai. Ini terdiri dari dua bagian, ada Hamzah itu latihan untuk memahami kata-kata dengan tiga huruf dasar yang sama, sudah kita lakukan bersama dengan sukses alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada beberapa kata yang kita pelajari pada dars ini, itu yang kita pilih untuk melengkapi kalimat. Latihan kedua ini membaca dan memahami ayat-ayat. Ada bagian hamzah, ada bagian ba, ada bagian jim, ada juga bagian dal. Ada bagian dal, itu adalah bagian terakhir. Untuk bagian hamzah kita akan lihat bersama ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian, ini mari kita saling dukung bersama. Nanti seperti biasa, secara runtutnya kita akan baca bersama terlebih dahulu. Kemudian setelah membaca, kami akan memberikan kesempatan bagi Ibu Bapak sekalian yang ingin mengkonfirmasi ada beberapa kata ungkapan mungkin yang perlu kita kaji lebih lanjut. Setelah itu, seperti biasa akan kita lakukan beberapa pendalaman untuk aspek yang kita rasa penting untuk dikuatkan. Baik, Ibu-Ibu, apa sekalian izinkan kami menampilkan materi latihan kita pada kesempatan kali ini. Nanti setelah tampil kita baca bersama ya Ibu Bapak sekalian sambil kita latih diri kita untuk memahami semaksimal mungkin yang kita bisa. Ayo Ibu-Ibu, Bapak sekalian kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Qulillahu yuhyikum thumma yumiitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. قل إذ اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله. Iya, baik itu dia Ibu-Ibu apa sekalian untuk Hamzah. Ini Al-Isra 88 populer. Az-Zukhruf 32 populer. Al-Jathiyah, nah ini lebih populer lagi, kecuali ada beberapa bagian yang terasa beberapa kali saja muncul di dalam materi kita. Ali Imran 25 juga populer juga. Ini setiap kali membaca materi bahasa Arab Qur'ani ya, saya itu luar biasa ya, ini kita doakan guru kita ya, Prof. Hidayat, walaupun Ibu Bapak belum pernah ya sesekali nanti coba kita agendakan ya Ibu Bapak sekalian bisa bertemu dengan beliau sehingga bersambung ya ilmu dan pemahaman kita. Ini, kalau bisa ini saya mengundang nanti Ibu Bapak sekalian baik yang kelas ini ya, yang Muhajirin, Husnul Khotimah maupun nanti ya teman-teman yang ada di LBIQ, nanti kita akan semacam apa itu ya, temu kangen penyusun bahasa Arab Qur'ani. Ya, selama ini kita kaji bukunya beliau tapi kita belum pernah ketemu gitu. Kalau saya mau itu hari kemarin ya Rabu ba'da maghrib ba'da isya ya, maghrib ketemu juga kemarin, habis sholat isya jamaah juga ketemu juga dengan beliau. Saya mengkaji buku beliau untuk balagohnya di pesantren juga saya menggunakan buku beliau. Saya merasa bahwa ini dari segi prinsip bahwa
bahasa Arab Qurani itu mungkin ibu-ibu bapak masih ingat ya. Bahasa Arab Qurani itu apa dulu pengertiannya? Yang pertama bahasa Arab Qurani ya, itu maksudnya Lebih setingkat di atas Iqra, satu itu di bawah tafsir gitu kan. oke bagus. Yang dimaksud dengan bahasa Arab Qurani apa? Kalau itu bahasa saya itu, alhamdulillah aku Oke. pernah ingat. Apa bahasa Arab Qurani adalah apa katanya? Ciri ya. Bahasa Arab Qurani adalah ayat-ayat Oh, populer, ayat terus populer. Ya. terus Doa-doa, 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 kemudian berikutnya hadis, Bacaan sholat, bacaan sholat, termasuk doa, termasuk doa. Yang ketiga apa katanya? berdoa. hadis bukan? Wacana Bencana keislaman keislaman. tingkat pemula, nah, tingkat awal, ya gitu, tingkat awal. Itu tingkat awal. Maka itu konsisten belum? Konsisten betul, beliau. Maka saya mengatakan terkadang ada rasa sedih di hati ya. Tapi ya saya juga namanya manusia wajar lah. Terkadang ada rasa sedih di hati ketika bahasa Arab Qurani, nama programnya, namun materi yang dikaji tidak sepenuhnya bahasa Arab Qurani. Bagi saya melihat sih bagi kepentingan masyarakat ya, masyarakat umum mengatakan ini adalah ayat-ayat yang kita butuh untuk benar-benar memahami. Karena itu ya luar biasa itu dipilihkan untuk kita semua. Kalau bahasa salah seorang peserta yang alumni ini ya dari bahasa Arab Qurani 2 yang sekarang di bahasa Arab Qurani 3 ya beliau menggunakan istilah kita itu diemong betul sama buku gitu katanya. Setahap demi setahap, setingkat demi setingkat, kata-katanya dipilih, ayatnya dikutip yang sesuai dengan tema, bagian mana pas dan sebagainya. Bagi saya luar biasa bagi saya. Nah, ibu-ibu, bapak juga mungkin merasakan hal itu. Berbeda sekali ketika kita sudah mengambil arah kiblat selain bahasa Arab Qurani. Ya mungkin kaidahnya dapat, tapi contoh-contohnya itu contohnya terjun bebas kemana-mana larinya. Tidak komitmen pada tema yang sedang diusung oleh pelajaran tersebut. Baik, Ibu Bapak sekalian, ya, sambil mendengarkan saya apa ya, itu ya, apa namanya tadi ya, cerita-cerita atau apa, mungkin sudah ada terasa mana yang ingin dikonfirmasi lebih dahulu. Untuk Ali Imran 25 mungkin ada. Itu udah ada itunya. Wawufiyat. Tidak Ya, ada. ini Tulisannya. karena apa? Kalau dalam konteks ada bagian dari ayat tidak bisa dihilangkan, namun dia belum pernah muncul di pelajaran sebelum-sebelumnya, biasa langsung diterjemahkan. Beliau memberikan itu, paham betul bahwa kita, seperti kata Wufiat ini, bagaimana mencarinya di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita nggak ketemu. Maka itu diterjemahkan langsung, Wufiat itu maknanya dipenuhi atau dibalas. Dibalas. Nah, tapi kita bisa paham kan, dari mana ada datang makna di-nya. Ya. Walimbabi. Dari mana, Ibu Bapak sekalian? Dari Ada majhul, makna Pak Guru. pasif. Kasif. Wak Ya, majhul. ya, majhul. Yang mana yang majhul? Wufiyat. Ya, baik. Bagaimana indikasi bahwa kata tersebut majhul? Bunyinya Diawali bunyi U, Ya, huruf kedua bunyi sebelum akhir A. I. iya. Dan bunyi sebelum akhirnya I. Mana yang kita sebut dengan akhir? V. Iya. Pak, di Oke, bawah. iya. Oke, baik. Iya. Ada lagi yang lain? Ya, baik. Jika demikian, mari kita beranjak ke berikutnya, yang Al-Jathiyah. Yang Al-Jathiyah 26, dipersilakan ibu-ibu apa sekalian. Seumpama ya, seumpama ada yang ingin dibahas, ingin dikonfirmasi terlebih dahulu. Tetap kita memberikan panduan
memberikan panduan apa sih yang perlu kita pahami ketika kita membaca sebuah ayat dalam konteks belajar bahasa Arab Qurani. Itulah yang dulu ya kita, yang belakangan kita istilahkan dengan 4 cermat, 5 hebat, 6 nikmat. Ya, yakinkan ibu-ibu bahwa artinya dapat. Yakinkan ibu bapak bahwa ibu bapak minimal ya punya prediksi bahwa kata tersebut itu bentuknya bentuk apa, jenisnya jenis apa. Lalu sebuah kata kira-kira dia akan berada pada posisi yang mana dalam kalimat tersebut. Itu kaitannya mana, maksudnya apakah dia sebagai subjek, ya, apakah sebagai predikat, ataukah objek atau keterangan gitu. Iya, pada materi-materi kita yang sudah masuk ke bagian dari materi yang keempat, Ibu Bapak sekalian, insya Allah kita akan lebih berasa lagi kajiannya karena kita tidak hanya sekedar menggunakan perspektif bahasa Indonesia, namun kita juga akan menggunakan aturan, istilah, terminologi yang populer di dalam bahasa Arabnya langsung. Kak ya, ibu-ibu sekalian. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya, Az-Zukhruf. Saya mau tanya yang ini aksara. Mana? Aksara. Ada yang bertanya? Sebelum Iya, yang aksara Pak Guru. Iya, baik. Bu Ida, silakan Bu Ida. Aksara Pak Guru, aksara. Aksara itu, saya langsung ya, izin ya, langsung saya jawab ya. Aksara itu seperti akbar. lebih. Oke, sudah nyambung? Iya ya Pak Guru. Oke, baik. Akbar itu adalah perubahan dari kata apa? Zero. Coba kita ulang ya, Bu Ida ya, untuk mengetahui apakah kita sudah sampai pada satu pemahaman yang kita targetkan apa belum ya. Saya ulang lagi ya. Kata akbar adalah perubahan dari kata apa? Kabaro. Oke, coba ibu-ibu, bapak yang lain. Kata akbar adalah perubahan dari kata apa? Kabir. Kabiro. Kabir. Kabir. Nah, itu Kabir dari dia. akbar. Kabir. Masih ingat Bu Ida apa maknanya kabir? Besar. Bagus. Kalau kabaro apa artinya kabaro? Kasir. Beda ya. Untunglah suara saya tidak terdengar dengan jelas oleh Bu Ida. Jadi langsung jawab dia gitu. Ya, jadi tadi ya seperti yang tadi ya Bu Ida, akbar perubahan dari kabir. Aksar adalah perubahan dari kasir. Pasir. Sudah dapat pemahaman yang ditargetkan, Bu Ida? Kasir. Kaya. Kasir, Bu. Hah? Kasir. Kasir. Ya, apakah yang tadi Ibu ingin tanyakan sudah dipahami jawabannya belum? Kasir. Kaya Pak Guru. Mohon maaf, Ibu merasa sudah dapat atau belum? Belum. Ah, belum. Kasir. Begini, Bu. Kabir. Ibu kalau ke restoran, nah, ke restoran ini lapar nih. Kalau ke supermarket, yang paling banyak megang uang itu apa, Bu? Namanya? Kas. Pak Apa, Guru. Bu? Lebih banyak artinya. Yang paling banyak megang uang itu kita sebut dengan Kasih. itu uang dia apa bukan? Bukan.
Jadi kalau begitu kaya kafirnya yang kaya apa bukan? Bukan. Bukankah? Boleh saya dengar suaranya Bu Ida? Kafir, Pak Bukan. Guru. Nah, jadi kafir itu banyak tapi bukan dia kaya. Oh, Gitu. Kalau kaya mungkin ibu-ibu, bapak yang lain ingat kalau kaya apa? Tajir. Tajir. Pedagang. Tajir bahasa itu, bahasa Jakarta Dagang. Selatan itu. Iya. Kayak apa ya? Ada yang Kaya ingat? banyak. Goni, Banyak. Goni, Pak Guru. Goni, Goni. ya Goni. Goni, Yun. Apa? Goni ya, Oh, Goni Goni. ya, Goni. Goni. Nah, makanya ini wirid-wirid dari ini ya saudara-saudara Bu Fauzia yang itu ya, yang karir dalam perdagangan biasanya. Ya Goni, ya Jun. Goni, ya Goni, ya Goni. Ya Goni, ya Goni. Bagaimana Bu Ida? Sudah? sudah Pak Guru. Oke, baik. Oke, Ibu Bapak sekalian itu tadi konfirmasinya untuk aksar. Untuk aksar. Yang berikutnya az-zukhruf. Az-zukhruf, Ibu Bapak sekalian. Apa ada kata ungkapan Rabbika khairum mimma yajma'un. Tuhanmu merahmati. Oke, baik ya, aman ya, mudah-mudahan ya. Jangan sungkan-sungkan ya, Bapak sekalian. Jangan sungkan-sungkan. Sampai saya berpikir begini ya, saya pikir sebentar ya, sebentar. Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian, yang terakhir nih bagian Hamzah. Bagian Hamzah tadi sudah kami sampaikan ya, ini adalah kutipan untuk ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata dasar 3 huruf utama, pokok, jim, mim, dan ain. Itu kan ini dari kata sholat al-jumu'ah ya, sholat al-jumu'ah dari kata itu. Al-Isra 88 silakan disampaikan ya Ibu Bapak sekalian. Seumpama ada kata, ada ungkapan yang perlu didalami lebih lanjut. Oke, baik. Jika tidak, maka mari kita ikuti agenda kita berikutnya yaitu sekarang saatnya ibu-ibu Bapak sekalian berbagi pemahaman. Untuk yang pertama, ini rasanya kangen nih dengar suara Bu Des ya, Bu Des. Sedikit aja Bu Des ya, sedikit aja sharing pemahamannya Bu Des, sedikit aja apa namanya senyaman ya, senyamannya. Sampai di sininya saja. Mana hilang suaranya belum kelihatan. Ini saja Bu. Iya. Iya, itu saja Ibu. Kaifa iza jama'nahu yawmin la raiba fihi. Maka bagaimana jika kami dikumpulkan pada hari Kami mengumpulkan mereka. Bagaimana jika kami mengumpulkan mereka tidak pada hari yang tidak diragukan lagi apa ya? Sudah Bu Des? Maka bagaimana jika kami dikumpulkan pada hari
yang tidak diragukan lagi Iya. alasannya. Oke. Bagus ya. Bisa juga. Bagus. Izin itu Bu Des sedikit ya konfirmasi ya jika berkenan ya. Tadi terdengar dari sini ya, mudah-mudahan salah dengar nih. Ibu mengatakan dikumpulkan. Nah, boleh diceritakan Ibu apa dasar yang menjadi pertimbangan ya, menjadi pertimbangan Ibu mengatakan dikumpulkan. Monggo Bu diceritakan. Jamak. Kami dikumpulkan, Ustadz, salah. Kami dikumpulkan jamak nahu. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita masih bersama dengan narasumber utama kita, Bu Des. Itulah, handphonenya goyang-goyang, kenapa? Belum ajak ya posisinya. Iya nih. Iya. Nah, boleh Bu, yang tadi dulu dijelaskan sebentar ya, sedikit. Itu tadi dikatakan dikumpulkan, ya. Kami dikumpulkan. Dari mana kita atau Bu Des ya bisa berpahaman seperti demikian? Jamakna, Ustadz ya. Iya, oke bagus. Jamakna tadi Ibu pahami apa maknanya? Kami dikumpulkan. Ya, bagus. Kan ada ungkapan di ya. Di itu kalau dalam bahasa Indonesia pasif ya, Bu Des ya. Ya. Iya. Kalau dalam versi bahasa Arab bentuk fiil untuk pasif apa istilahnya mungkin masih diingat Ibu? Apa ya? Majul apa sih? Al-majhul. Al-majhul. Apa sudah tertimbun oleh informasi yang lain-lain? Apa Bu Des? Iya, Ibu Bapak yang lain mungkin bisa ikut serta Majhul, apa? Majhul. Majhul. Gitu. Saya juga suka lupa Pak, ingatnya pasif aja. Iya. Emang Budi. Iya. Nah, Bahasa kita Arab memang ini. sudah akrab dengan itu ya, bentuk pasif. Gitu. Atau istilahnya boleh lupa lah istilahnya boleh, yaitu kita lupa bahwa itu istilahnya majhul, boleh. Iya, Yang kata-kata. lebih penting, ya, yang lebih penting untuk diingat nih, nanti kalau Bu Des juga posisi lupa, nanti kita ingatkan bersama ya. Yang lebih penting untuk diingat dari istilahnya adalah ciri bahwa, gitu ya, ciri bahwa dia majhul atau bukan. Ciri bahwa dia memiliki makna pasif atau bukan. Kan ada pada fiil madin, ada juga pada fiil mudhari. Iya. Bagaimana Bu Des bisa disebutkan ulang atau diceritakan kembali ciri majhul di madin dan mudhari? Baik ya. Ibu-ibu, Bapak yang lain mungkin ada yang mau berbagi? Kalau mudhari A sama UI. diawali domah a. Kalau di madin, Madin. cirinya awalnya berbunyi U, sebelum akhir berbunyi I. Nah, oke ya. Sebelum akhir dari 3 huruf, ingat jangan lupa ya, 3 huruf dasar ya. Awal U, sebelum akhir I, itu di al-madi. Kalau di al-mudhari, awalnya U, sebelum akhirnya A, mudhari UA. Gitu ya. Madin. Bu Des, apakah prinsip itu sudah diterapkan tadi waktu mengatakan kami dikumpulkan? Belum ya? Ya, kalau belum maka ini bukan bermakna kami dikumpulkan, berubah dia dari pasif. Coba kalau pasifnya dikumpulkan, aktifnya apa jadinya Bu Des? Kalau dipukul, pasifnya memukul, gitu ya. Kalau dibuka itu pasif, aktifnya apa Bu Des?
Dikumpulkan. Membuka. Membuka. Gitu ya. Ya, kita coba lagi berikutnya. Kalau ditulis itu pasif. Kalau aktifnya Menulis. menulis. Kalau dikumpulkan maka aktifnya Mengumpulkan. bagus. Kalau digabung kami dikumpulkan, kalau diubah aktif akan menjadi Kami mengumpulkan. iya. Coba dipakai sekarang, Bu. Maka bagaimana jika kami mengumpulkan mereka pada hari tidak diragukan pembalasan. Tidak dilakukan apa, Bu? Tidak diragu lagi pembalasan, Ustaz. Oh, bagus. Ada kata pembalasannya dari mana, Ibu? Makna pembalasannya? Ufiyat tadi Oh, apa, Ustaz? belum. Belum. Itu kita kasih Bu Asmani aja, Bu Des, ya. Kita kasih Bu Asmani aja. Ya, Kasih mau Asmani lihat. deh. Ya, lanjutannya nanti Bu Asmani aja. Ada Bu Asmani? Ini CS-nya nih, bestinya Bu Des nih. Bu Asmani mana? Ufiyat tadi apa sih? Oke, baik. Satu aja terakhir ya, Bu Des ya. Ini kalau ada jawabannya disampaikan, kalau enggak ya dilewatkan aja, tidak usah dipikirkan. Masalah yang lain masih banyak untuk dipikirkan. Ini sekedar aja, Bu Des. Ibu mengatakan maka, pertimbangannya apa? Itu di awal sudah maka gitu. Apa pertimbangannya, Bu? Ada fa. Oke, bagus. Apakah semua fa itu bermakna maka dalam pemahaman Ibu? Tidak. Tidak. Lalu ketika fa itu bisa saja bermakna yang lain, kemudian Bagaimana? pilihan Ibu, contohnya, ya, pilihan Ibu jatuh ke maka, apa pertimbangannya? Bagaimana? Sa. Bukan, nggak ada fa yang bermakna bagaimana. Bagaimana itu dari kaifa, ya. Jadi di Kaifa, ya, sini ya. tidak pas rasanya tiba-tiba pakai maka, Kaifa. ya. Tuh, karena maka itu kan menjelaskan tentang akibat yang dalam bahasa Indonesia. Biasanya ya Bu Des ya, itu kalau ada pasangannya itu jika gitu. Ya. Jadi nggak usah dibaca, Pak Guru. Kenapa Bu? Nggak usah dibaca jadi. Harus. Kalau tidak dibaca nanti bisa mengubah Al-Qur'an. Fa-nya harus dibaca, tapi artinya bukan maka. Itu. Baik, itu dia ya, Ibu Bapak sekalian. Kecuali kalau ada pertanyaan, kita akan bahas itu dulu yang tadi bagian dari Bu Des. Tetapi kalau tidak, kita akan beranjak ke bagian berikutnya. Oke, ya baik. Terima kasih ya respon baliknya. Silakan Ibu-ibu, Bapak sekalian, siapa yang ingin melanjutkan? Tadi sudah dipahami ya. Bagaimana apabila kami mengumpulkan mereka untuk hari yang tidak ada keraguan padanya, gitu ya. Jadi tidak ada kata yang bermakna pembalasan di sini, Bu Des khususnya. Oh iya, iya, iya. Ya, karena soal balas, membalas, dibalas, dipenuhi itu adalah makna lahir dari kata wawufiyat. Oh iya. Silakan, siapa yang ingin melatih ya, kemampuannya di dalam hal mengungkapkan pemahaman yang sudah didapatkan. Boleh saya coba, Pak Guru? Ya, Ya, silakan Pak Hamid. Saya ya. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Setiap jiwa pasti dibalas dengan berdasarkan apa yang mereka telah kerjakan, akan tetapi mereka dan mereka tidak dizalimi, tidak dianiaya. Ya, oke, bagus. Ya, oke, bagus ya.
Ya. Ya. Tadi setiap jiwa apa tadi? Setiap jiwa pasti dibalas. Hmm. Kenapa? Apanya yang dibalas? Eh, Perbuatannya. Hmm. Apa yang telah mereka perbuat. Iya. Berarti ini maksudnya Apapun. perbuatan setiap orang, jadinya begitu kan? Bisa Oh juga iya, tuh. iya, iya. Gitu. Gitu. Perbuatan Perbuatan. setiap orang, kalau dalam bahasa Indonesia kita ya, ini Iya, iya. kan nafsu itu juga bisa jadinya orang ya, bisa Orang. juga artinya jiwa, bisa juga bermakna diri gitu, bisa juga kita. Perbuatan setiap orang pasti dibalas, Balas. ya, Dan serta mereka tidak akan dizalimi. zalimi. Bagus ya, terima kasih. Ini duet apik antara Bu Des dan Pak Hamid yang mengawali diskusi kita pada kesempatan kali ini. Eh, Seumpama ada pertanyaan yang ingin ibu-ibu bapak sampaikan terkait dengan Ali Imron, boleh disampaikan itu. Kalau tidak, kita akan beranjak ke Al-Jathiyah 26. Al-Jathiyah 26 ini kita bisa bagi menjadi 3 lah ya, untuk meringankan supaya ibu-ibu yang kelihatannya berpikir maju enggak, ikut serta apa tidak, itu. Ini Wajib ditunjuk aja deh, Pak. kita bagi jadi 3 nih, sehingga saya ikut deh, tapi nyumbangnya sedikit aja ya, boleh, boleh, yuk. Jadi Ayo. nah, nah, baik, itu kemudian yang terakhir adalah itu. Silakan, yuk, siapa yang ingin? Ya, Pak Guru. Ya, silakan Bu Kana, bagus, silakan Bu Kana. Lillahu yuhyikum tsumma yumitukum. Katakanlah Allah mematikan kemudian menghidupkan. Katakanlah Allah menghidupkan kemudian mematikan kalian. Iya. Oke. Ya, ya, ya. Pagi bisa. Yang bermakna katakanlah yang mana, Bu Kana? Itu jenis katanya apa, Bu? Harusnya sih kalau kul pakai ini ya, itu ada kasroh ya, salah aku berarti. Itu katanya amr, Pak Guru. Oke, itu amr ya. Tapi saya salah kayaknya ya. Di mana letak kesalahan Ibu? Biasanya kul tuh ini pakai itu mati sukun kul gitu. Kul katakanlah gitu. Iya. Tapi ini ada li, saya tadi nggak perhatiin itu. Ada kulillah. Sehingga yang benar apa kalau begitu? Allah mengatakan ya. Dia jenisnya apa ya Pak Guru ya? Kalau 2 itu saya nggak Jadi tidak apa. punya ide ya? Iya. Oke, baik. Coba Ibu, coba sekarang begini ya caranya ya Ibu ya. Ibu baca secara terputus 2 kata ini, kemudian Ibu baca secara menyambung. Oke, coba. Karena disambung jadi dikasih kasroh ya. Nah, coba sekarang dibaca secara terputus. Kul Allah gitu. Oke, sudah bisa? Mm. Kul? Iya. Kul Allah. Oke, bagus. Sekarang sambung. Kul Allah. Kul Allah nggak enak ya? Nggak bisa. Kulillah. Kalau di Itulah dia yang tadi menjadi kulillah. Tambahin kasroh ya Pak ya. Kulillah. Begini kan dulu kita mudah-mudahan nih, karena Ibu terbiasa berpikir logis ya, nggak bisa pakai asal-asal ya. Ini ya, kul, huruf terakhir barisnya apa? Kalau kul huruf terakhirnya barisnya ini sukun. Iya. Nah, kemudian ini
Setelah itu untuk ya, coba lihat ya, kata setelahnya awalnya barisnya apa? Enggak pakai baris. Barisnya nggak ada baris, jadi Nah, dia sama kalau aja. tidak ada simbolnya apa? Sim- simbolnya sukun maksudnya gitu ya, Pak Guru? Saya tidak pakai maksudnya apa, tapi pakai akal-akalan aja ya. Kalau Jadi kalau namanya nggak, tidak ada itu apa fathah, apa kasroh, apa dhammah, apa sukun gitu. Ini sih bukan sukun. penjelasan ilmiah ini, Iya, tapi mungkin gara-gara ini jadi tidak melekat di dalam nanti. pikiran Bukana yang biasa berpikirnya sungguh-sungguh gitu. Apa? Kalau tidak ada kita simbolkan apa? 0, apa 10, apa 1, apa 9 gitu. Oh iya, 0. Iya, 0 ya. Sukun 0 kalau nggak versi ada. tulisan bahasa Arab namanya apa? Sukun. Sukun. Sukun itu kan mati ya, bahasa orang awam ya. 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 Kalau yang mati dengan yang mati bisa ketemu nggak? Enggak. Nggak bisa. Di dunia nggak bisa, maka dia nggak bisa di atas. Ya. Tapi di kuburan, di akhirat bisa. Oh iya. Ya, Kalau lebih kita kayak gitu bilang ya. apa? Bisa ketemu dengan orang mati, bisa ketemu di alam bawah sadar. Apa wujudnya? Oh iya. Dalam mimpi. Tuh. Nih, Bukanah nih. Coba, aduh, mohon maaf ya. Alhamdulillah ayah masih ada, ibu masih ada ya. Ibu udah nggak ada. Nah, seumpama nih, bukan. Kepingin ketemu dengan ibu rindu gitu. Coba nanti ibu cari di YouTube gitu, termasuk Iya, mimpi. apa Bisa mimpi. ceramah dari Buya Ar-Razi itu ada gitu. Kalau ingin ketemu baca ini cara ikhlas nanti akan ketemu di mimpi. Nah, Iya, gitu. betul. Kenapa? Ya di mimpi di alam bawah sadar kita gitu, bukan alam nyadar kita. Gitu. Iya, Oke, sudah dapat itu bagaimana ceritanya? iya. Tadi dia adalah fi'il amr Iya. yang kemudian ibu ragukan. Sekarang sudah ada Berarti fi'il penjelasan amr, ya untuk mengatasi ditinggikan. keraguan tersebut Iya. ya. Oke, baik. Apa jenisnya, Ibu? Jenisnya fi'il amr. Full. Itu domirnya apa? Full itu domirnya anta. Kalau amr kan cuma 2 ya. Antanya siapa? Antanya Allah ya. Nah, jadi jeruk makan jeruk dong. Katakanlah kamu. Ya, kalau ini yang kita baca ini, Bu, mohon maaf ya, Ibu sepenuhnya kan ini ya, apa namanya, sudah terkonek ya, bahwa yang kita baca, yang kita bicarakan ini adalah omongan Allah ya, Allah Ya. yang mengucapkannya ya, ya. Oh Iya iya itu ya. ya, maaf. Ya, baru saya ini. Jadi itu antanya kita suruh bilang katakanlah bahwa Allah itu mematikan dan menghidupkan dan kemudian mematikan. Iya. Oke, bagus ya. Emot. Udah bagus itu. Tapi itu ya artinya ini saran orang ke saya sih. Sesekali olahraga lebih baik daripada tidak pernah olahraga sama sekali. Nah, begitu juga kita bilang sesekali berpikir tentang makna, tentang kalamullah lebih baik daripada kita hanya membaca tanpa memikirkan. Kita nggak ideal-ideal banget lah, emang hidup kita juga banyak kekurangan ya Bu ya. Ya, tapi Pak. kehebatan kita adalah kita istiqomah terus meniti, amin, insyaallah. Ya, meniti ujian demi ujian. Loh, diam. Halo. Gurunya kemana? Hilang ya suaranya? Gurunya hilang. Mute kayaknya. Oh iya, ke-mute Pak Guru. Oke, baik. Kita coba lanjut tadi ya, diskusinya semakin menarik ya. Ya. Nanti Pak, Ibu ini ya, saya afirmasi ya, Bu Kanah ya. Sebaiknya tidak menyebut diri lemot. Dia katakanlah, saya ini
kalau berpikir penuh perenungan. Begitu. Aduh. Siap, Pak Guru. Jangan nanti alam bawah sadar kita nerima aja tuh. Ente emang lemot, ente emang Oh lemot. iya, amit-amit Enggak, balik. gitu. Itu ya. Kata-kata positif kita coba selagi bisa ya. Nah, kita coba ulang ya. Ya, siap Pak Guru. Tadi udah menyadari ya konteksnya ini dari siapa pada. Jadi kul adalah fiil, fiil amr, domirnya anta. Diskusi kita siapa antanya? Antara Kita, manusia. Manusia. Jadi Al-Quran ini pada waktu diturunkan langsung diterima oleh manusia, begitu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Iya. Jadi kalau begitu konteksnya Nabi konteksnya, kira-kira yang lebih berhak kita sebut sebagai maksud dari anta adalah Nabi Muhammad apa manusia? Nabi Muhammad. Ya. Iya. Jadi Nabi kita Muhammad, bisa Pak Guru. maknai kul, itu jadinya bagaimana? Katakan Nabi Muhammad, Wahai katakanlah. Muhammad. Nah, begitu Wahai bisa Muhammad. bilang. Walaupun nggak ada wahai ya. Oh, ini namanya Wahai orang Muhammad, pinter kan katakanlah. begitu, Bu. Orang pinter tuh begitu karakternya. Dia bisa memahami sesuatu yang ada di balik yang ada ini gitu. Termasuk Ibu, ketika meyakini bahwa di balik semua ini ada Allah yang mengatur, Ibu pinter namanya. Nah, Ibu pinter itu. Tapi kalau ada yang tahu bahwa itu ada hanya ketika dia lihat wujudnya, anak kecil yang begitu tuh. Ya, jadi gitu. Wahai Muhammad, katakanlah. Wahai Muhammad, katakanlah. Terus? Allah mematikan. Kemudian Allah menghidupkan, kok hidup matikan dulu sih. Allah menghidupkan kemudian mematikan kalian. Oke, bagus. Baik, terima kasih Bu Kanah. Terus semangat terus ya. Sama-sama Pak Guru. Ya. Semangat. Kita lanjut berikutnya. Bagian kedua, siapa yang saya garis bawahi, siapa yang ingin berbagi pemahaman? Saya ya Pak Guru, cobain. Ya, baik, silakan Ibu. Summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Kemudian dia mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Iya, oke, bagus. Yang bermana mengumpulkan yang mana tadi Ibu? Ya jama'. Iya, bagus. Itu jenisnya apa, Bu? Mudarik. Iya. Ya, mudarik. Jawaban itu tepat. Hanya terlalu cepat. Terlalu cepat. Iya. Jawaban itu tepat, hanya terlalu cepat. Maksudnya jenisnya apa? Fiil gitu. Jenisnya fiil. Fiil apa? Kan saja didapat banyak pahala itu ngajak ngobrol Ibu. Ya, fiil apa? Jenisnya apa, Bu? Fiil. Fiil apa? Fiil mudarik. Oke, bagus. Domirnya apa? Kum. Iya, bagus. Fiil mudhari itu penanda domirnya di mana? Sorry, di depan ya, dia. Iya. Oke, ada yang kita ulang ya. Nah, apa domirnya? Domirnya huwa. Iya. Huwa siapa maksudnya? Allah. Iya, bagus. Kalau kum domir juga enggak? Domir. Iya. Apa bedanya kum dengan antum? Kum kalian, antum kalian juga. Iya, bagus. Itu persamaannya. Perbedaannya. Lalu itu Pak. Nggak tahu Pak. Oke, baik. Ibu-ibu, Bapak yang lain? Nah, ibu-ibu, ada yang ingat beda antara antum dengan kum? Kalau antum subjek, objek. Jabatannya. Iya. Itu kalau antum itu jabatannya, posisinya itu sebagai subjek. Kalau antum. Kalau kum seperti di sini itu posisinya sebagai objek. Dia bukan sebagai subjek pelaku.
Baik, terima kasih Bu Fauzia sudah ambil bagian baik pada kegiatan diskusi kita. Berikutnya silakan Oh ya Pak. akhir. Ya, baik Bu Mutia silakan. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya, bagus. Apa yang tidak diketahui di sini? Sebentar. Dan dia tidak mengetahui. Kan pertanyaan itu muncul begini ya. Pertanyaan itu muncul begini. Mengetahui itu dalam bahasa Indonesia itu namanya kata kerja transitif apa intransitif? Kata kerja transitif. Artinya dia berobjek ya. Iya, betul. Iya, jadi yang tadi tidak mengetahui, kira-kira tidak mengetahui apa di sini maksudnya? Mungkin tidak mengetahui akan dikumpulkan pada hari kiamat. Iya, bagus. Apakah ada ungkapan yang bermakna demikian setelah kata layak lamun? Layak lamun. Enggak ada, tapi Tidak ada. ya, Coba Ibu Bapak sekalian. Hebatnya bahasa Al-Quran. Hebatnya bahasa Al-Quran. Dengan melihat konteks, kita paham bahwa yang mereka tidak ketahui adalah tentang tadi. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengumpulkan mereka. Itu mereka tidak mengetahui. Kenapa kemudian tidak ada kata yang merujuk kepada hal-hal tersebut? Misalnya, la ya'lamunahu misalnya. La ya'lamuna dzalika misalnya begitu. La ya'lamuna al-haqiqata misalnya. Tidak begitu. Kenapa tidak dimunculkan? Tapi kita tahu apa yang mereka tidak tahu. Karena memang hakikatnya namanya juga orang tidak tahu ya. Kalau orang tidak tahu, ya tidak bisa dia sebutkan. Jadi kita tidak sampai kehilangan konteks untuk memahami objeknya. Ya, kita tidak kehilangan konteks untuk memahami objeknya. Nah, namun pada saat yang sama itu cocok juga dengan realita bagaimana karakter seseorang atau orang-orang yang tidak tahu. Oke, baik. Terima kasih ya. Tadi Bu Kana, diikuti Bu Fauzia, kemudian Bu Mute sudah ambil bagian. Kita lanjut, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Lanjut, Pak Guru. Iya, baik. Silakan. Ini singkat nih. Az-Zukhruf. Ya, satu orang. Oh, ya. Siapa? Saya, Pak Guru. Oh, silakan Bu Ida. 876, silakan Bu Ida. Masuk. Warahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmatmu terbaik dari apa yang mereka kumpulkan. Kira-kira kalau Bu Ida di sini menduganya apa di sini apa kira-kira? Rahmat Allah itu paling dibanding dikumpulkan ya Ustadz. Pak Guru. Iya Ustadz. Bu Ida hanyut dalam suasana. Jadi dia berasa udah belajar sama Ustadz aja dia. Lancar Ustadznya ya. Apa Bu Ida yang mereka kumpulkan apa kira-kira Bu Ida? Ya seperti harta, kekayaan. Nah, sebut saja dulu sebagai harta gitu ya. Sebut saja itu sebagai harta lah gitu ya. Supaya kita memberikan informasi. Tetapi kita bukan mengatakan hanya itu saja kan gitu. Karena banyak yang lainnya. Kalau begitu apa? Harta benda. Kan bisa begitu. Harta benda. Oke, coba bagaimana jadi maknanya? Harta benda. Dari apa yang mereka kumpulkan. Ini ada yang terjeda suaranya kayaknya. Dari harta ya.
Rahmat Tuhanmu terbaik dari harta yang mereka kumpulkan. Oke. Bendanya hilang kayaknya ya. Rahmat Tuhanmu terbaik dari harta benda yang mereka kumpulkan. Iya, bagus nih Bu Ida. Bu Ida, Ya, oke. Ibu ada ide terbaik itu apa itunya, pertimbangannya. Terbaik gitu. kalau mau Terbaik. bilang paling baik, enggak ada hamzahnya di depan. Oke, bagus ya. Nah, Itu terbaik Mas dengan paling baik ya, terbaik dan paling baik apakah tidak semakna, Bu Ida? semakna. Hmm. Ya, berarti sama aja dong kalau begitu, kalau itu alasannya. Iya, nanti Pak Guru tanya lagi kan enggak ada hamzah depan. Oh iya, betul. Dan memang itu sudah ada disiapin jawabannya. Gitu. Dan memang itu sudah dia siapkan jawabannya itu. Tapi sebelum sampai ke sana, pertanyaan yang tadi. Ya, pertanyaan yang tadi. Ibu mengatakan, ini bahasa Indonesia ini, pertanyaan bahasa Indonesia ini. Ibu mengatakan terbaik atau paling baik, pertimbangannya apa? Karena ini bentuk masdar, Pak Guru. Jadi masdar itu kan yang dibedakan. Ibu tidak memahaminya sebagai bentuk sifat enggak? Enggak. Masdar itu yang ibu ingat apa maknanya masdar itu? Itu sukun di tengah. Kata benda Oke, yang bagus ya. Apa Kata itu benda yang makna masdar sebelum kita bicara tentang sukun di tengah? kata benda dikerjakan. Apa Ibu? percaya Kata benda yang dikerjakan. Apa? Kata? Kata benda yang dikerjakan. Enggak Kata kebalik. benda Apa enggak kebalik gitu? balik. Kata kerja yang dibedakan. kerja. Aduh. Jangan grogi, Bu. Tenang, Bu. Ambil nafas, ambil nafas. Tidak. Kata kerja yang dibedakan, Pak Guru. Bisa jadi kebolak-balik begitu ya. Ada keren ini Bu Ida. Bisa membalikkan takdir. Baik, khair itu baik. Khairun. Baik. Sudah ya. Oke, kita kembali lagi ya. Apa tadi Bu? Ya. Kata kerja yang dibedakan. Iya. Itu khair itu maknanya apa tadi khair? Baik. Apakah terasa di situ ada kata kerjanya? Enggak. Berarti kita bergeser ke yang lain. Dong. Kemana Sifat, kita akan Pak. bergeser kalau begitu? Sifat. Iya, bagus. Lalu tadi Ibu mengatakan terbaik. Nah, itu tadi yang kita diskusikan. Pertimbangannya dimaknai terbaik atau paling baik itu apa? Oh, karena kata sifat itu biasanya diawali ter atau yang paling. Itu Pak Guru. Apa tidak ada yang lain begitu selain ter atau paling? Yang lebih baik itu Pak Guru. Masih teringat begitu? Ada kita pernah belajar begitu? Ada bisa lebih baik, bisa juga paling baik, bisa juga terbaik kan? Ada pernah kita belajar? Pak Guru. Yang saya ingat kata sifat biasanya diawali yang. Iya, betul. Yang maksud saya bahwa untuk kata sifat itu kan kita bisa berkata begini.
yang baik, yang Oh, yang lebih baik, yang terbaik, yang paling baik. Kan bisa berkata begitu kan? iya Sifat bisa. semua itu, gitu. Iya. Betul kan? Itu sifat semua. Hmm. Udah, belum? Sudah Pak Guru. Baik. Itu pertanyaannya. Di antara alternatif yang ada, bisa kan kita mengatakan yang baik bisa, yang lebih baik bisa, yang terbaik juga bisa. Ya. Bahkan yang paling baik juga bisa, kita berkata begitu. Dari beberapa alternatif yang kita miliki, Ibu Ida memilih, apa pilihan Ibu tadi? Terbaik ya tadi. Oh, yang Kayaknya sinyalnya itu ya, ada gangguan ya, Bu Ida ya, suaranya. Teman-teman yang lain, Ibu Bapak yang terdengar nggak ada suara yang seperti timbul Enggak. tenggelam Suaranya dari Bu Ida? putus-putus, Bu Enggak. Ida. Putus-putus, Bagus kok, Pak. Wida, putus-putus, Bagus. putus-putus. Ya, terakhir ya, Bu Ida ya. Apa Ya. pertimbangannya tadi Ibu memilih apa? yang terbaik. Apa? Yang terbaik ya. Apa pertimbangannya terbaik? Bukan lebih baik aja misalnya sederhananya. Lebih baik. Oh, lebih baik aja deh Pak Guru. Ya, iya. Ya nggak apa-apa. Mau lebih baik juga kan tetap juga baik kan. Tinggal pertimbangannya apa dari terbaik menjadi lebih baik. Kan ini membandingkan Pak Guru. Mm-mm, Membandingkan antara dua pilihan. betul. Ya, membandingkan itu ya yang cocok lebih baik, Oke. lebih. Ada penciri di situ? Ada penciri yang Ibu bisa jadikan sebagai penguat? Khair. Kan Oke, sifat. baik. Baik, Ibu-ibu Bapak sekalian, ada yang bisa menambahkan mungkin informasi yang diberikan Bu Ida? Tadi Ada Bu Ida min, sudah Pak Guru. bergeser Ada dari hamzah. terbaik. Ada min. Hamzah, ada Min. Ada hamzah min. tanpa min, Oke. tanpa Min ma. Oke, betul. Ada min pada ungkapan mim. Baik, Ibu Bapak sekalian, untuk memperkuat apa yang tadi kita pahami, coba Ibu Bapak mohon berkenan ya, kita maju ke belakang ke pelajaran 18. Pelajaran 18. Sudah? Iya. Coba dilihat ya, berikutnya Tanmiyatul Mufrodat nomor 1. Iya Pak Guru. Ya. Khair. Ini Ibu Bapak sekalian, fenomena semacam ini Ya, sering mendorong saya untuk berkata bahwa problem kita itu bukan tidak paham. Tantangan kita bukan tidak mengerti. Hanya saja kita lagi lupa. Dan itu gampang kalau kaitannya dengan lupa. Takdir kita memang begini. Takdir kita, saya mengatakan. Lupa itu takdir kita. Itu. Tidak usah dikeluh kesahkan, nanti khawatir kita tidak menerima takdir kalau kita selalu menganggap sulit, menganggap susah, segala hal yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi kita tinggal kita sikapi saja. Kalau orang lupa ya kita ingatkan, selesai persoalan. Ya, sudah ketemu di situ ada kata khair ya. Ada. Khair itu punya beberapa makna. Bisa di situ dijelaskan bermakna kebaikan, bisa bermakna kesejahteraan, bisa bermakna keberuntungan, bisa bermakna berderma, dan sebagainya, dan sebagainya. Bisa juga di situ bermakna lebih baik. Contohnya apa? Al-ilmu khairun minal mal. Bisa juga tadi seperti yang sudah sempat Bu Ida pikirkan. Bermakna paling baik. Paling baik itu sinonim terbaik.
khairun nasi anfa'uhum linnasi. Ya, orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Oke, bagaimana Bu Ida? Sudah menurun tensinya? Udah, rileks lagi Bu? Sudah. Monggo. Silakan dipakai, dimanfaatkan hasil diskusi kita. Loh, masih belum selesai. Ya kan baru mau sampai puncak ini, kan tadi proses pembentukan pemahaman. Lah, lebih baik dari benda yang mereka kumpulkan. Oke, masih tetap cantik Bu Ida. Belum apa-apa sudah dandan. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Oke. Ayat terakhir kita, Ibu-ibu apa sekalian ya, Al-Isra 88. Ya, Kita coba, Pak. bisa. Oke, silakan. Mudah-mudahan meskipun ada yang agak ragu-ragu. Kulla ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli. Wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya jika manusia dengan jin berkumpul atau mungkin sering berkumpul, saya nggak tahu apa ya sama artinya, ala an yatu bimisli, mereka membuat sesuatu yang serupa hadzal Quran dengan Al-Quran ini, la yatu nabi misli, mereka tidak bisa membuat yang serupa dengannya. Iya, bagus. Ini Bu Susi masih menggunakan style di tempat pengajian yang tetangga nih. Nah, jadi baca kata diartiin, baca kata diartiin. Jadi konsentrasi kita terpecah. Ya, Nah, saya ulangi, coba. Pak. Hah? Saya ulangi aja. Iya. Tadi hanya saya takut lupa sendiri aja. Saya ulangi aja. Iya. Wahai Muhammad, sesungguhnya wahai Muhammad, sesungguhnya jika jin dan manusia sering berkumpul dan mereka membuat sesuatu yang sama dengan Al-Quran ini atau yang serupa dengan Al-Quran ini, maka sebenarnya tidak perlu ada maka apa ya, mereka tidak bisa membuat yang serupa dengan ini. Iya, bagus. Ini misalnya terbersit untuk mengatakan sering, ya, ada kata sering tadi saya tulis di sini ya. Itu terilhami dari mana? Ada seringnya. Saya tadi sebenarnya ada penambahan tak, tapi setelah saya buka lagi, Pak, kok ini ya, yang ini Pak, yang pola yang ketiga, pola yang ke tafa'ala gitu, tafa'ala. Nah, tadinya saya berpikir itu kan berulang-ulang. Ya, diartikannya. Saya pikir jamaahnya itu kan ada pertama ada penambahan tak, tapi ternyata saya salah. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul itu kan berulang-ulang. Makanya tadi saya sebut sering. Tapi tadi kan saya garis bawahi kemungkinan saya salah nih Pak mengartikannya, kan saya bilang gitu. Tapi saya coba aja. Kan toh kalau salah juga nanti dibetulin sama Pak Erta gitu loh maksudnya. Iya, baik. Jadi daripada tadi coba menduga sering itu dari mana tadi? Dari penambahan pola kedua itu Pak. Pola apa dia? Pola kedua yang penambahan itu huruf ta itu. Itu loh Pak yang tasrif sebelumnya. Coba kita cek ya. Ini yang tafa'ala bukan yang kan mengikuti pola yang kedua. Tapi salah ternyata karena taknya bukan di tengah. Ini kan taknya di awal, tafa'ala ya tafa'ala. Oke, baik. Kita ganti alternatif. Berarti ini pola yang kemana nih kalau begitu? Harusnya yang paling bawah nih Pak, yang istaf'ala itu ya. Iya, bagus. Untuk pola istaf'ala apa di situ penambahannya? Penambahannya tak. Ingat ya. Salah ya, ista ya. Ada penambahan ya? 1, ada penambahan 2, penambah 2 berarti ada warisan dari penambahan 1.
Ada Ya. penambahan tiga berarti dia juga dapat warisan dari 1 dan 2. Coba dicek lagi lebih teliti, ini kira-kira polanya yang mana? Ya. Yang ijtama'a ini pada yang aneh nih, ijtama'a ya yajtami'u ijdu ya. Pola pertama yang ini Pak yang saya bilang saya masih belum enggak, tapi saya cuma tadi ini aja pola pertama ifta'ala ini. Iya, oke, bagus itu. Ya. Berarti artinya hasil dekat dengan tak ada titik 2. Pak, udah deh Pak, ngalah. Sudah ketemu polanya ya? Iya, tapi taluk Pak. Takluk saya. Ya. Jamaah, apa maknanya jamaah? Berkumpul. Selain berkumpul apa jamaah? Jamaah bersama-sama. Oke, bagus. Selain itu apa? Jamaah? Contohnya Pak, Jamaah. jamakna al-amwal, ya di latihan kita kemarin. Jamakna al-amwal summa anfaqnaha. Mengumpulkan. Nah, bagus. Itu. Kalau kita mengumpulkan, ayo ini kita misalnya jadi guru. Kita kumpulkan anak-anak itu, kita kumpulkan anak-anak itu, kumpulkan. Nah, apa hasilnya? Berkumpul. Nah, begitu. Hasilnya berkumpul. Ya. Tadi tinggal dibuang kata seringnya aja Pak ya. Jadi Ya, kenapa? Kemudian di sini tidak pas untuk kata seringnya. Coba dilihat, ijtama'at itu, ya, dia bentuk berapa? ijtama'ati itu bentuk 1 Pak. Nah, bentuk 1 ada makna? Telah. Iya. Sementara kalau sering itu kan menunjukkan sesuatu yang berulang-ulang. Itu lebih dekat ke bentuk 2. 2, ya. Oke, nah coba ini. Ini terasa ada yang terpotong idenya. Nah, di mana kira-kira di sini ada titik samar-samarnya di sini. Pemaknaan ini yang samar-samar di sini. Nah, oke. Atau mungkin kalau Bu Susi sudah punya ide, oh Allah di situ saya maknai dengan apa misalnya. Apa sudah ada idenya? Kalau tadi saya untuk sih. Ah, bagus. Nah, kalau itu berarti sudah akan ada bersambung idenya. Nah, coba sekarang bagaimana jadinya? Dengan mengurangi sering serta menambahkan untuk. Tadi saya nggak menambahkan untuk Pak ya, lupa. Katakanlah sesungguhnya jika jin dan manusia berkumpul untuk membuat langsung. Mereka membuatkan merekanya lagi nggak usah disebutin karena udah ada jin dan manusianya. Ya, oke, bagus. Untuk membuat sesuatu, saya tulisnya Pak ya, sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, gitu loh. Saya gitu tadi. Iya. Mereka tidak bisa membuat yang serupa dengannya. Iya, oke, bagus. Coba ini. Nah, ini. Ini kan ada jika. Nah. Oh, maka. Nah. Ya. Nah, ya. bisa itu dimunculkan idenya. Iya. Oke. Baik, puncaknya mungkin berkenan untuk disampaikan menjadi pelajaran untuk kita semua. Katakanlah sesungguhnya jika jin dan manusia berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak bisa membuat yang serupa dengannya. Iya, oke, bagus. Nah, kan mantap itu. Berasa itu ada style yang beda ya, sehingga kita bisa fokus pada penghayatan, pada kenikmatan, menyimak pada ide, gagasan dan pemikiran yang disampaikan.
Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, itu adalah surat terakhir, kutipan ayat dan surat terakhir untuk latihan Hamzah. Seumpama ada pertanyaan, dipersilahkan Ibu Bapak sekalian. Hening. Tik tuk tik Pak tuk tik Guru. tuk tik tuk. Tidak ada Pak Guru. Silakan, siapa tadi? Ada Saya yang nggak ada. menyapa. Ada Pak. 2 jam 2 menit Aman? lagi Pak. Aman. Ya, aman. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Ini pas ya, pas. Sudah saatnya kita tuntas untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Tinggal ditunggu nanti Bu Yayu, ya Bu yuk. Bu Fatimah, yuk ikut ambil bagian ya. Sehingga semua nanti berproses bersama. Apa yang kita alami langsung itu akan lebih jauh berkesan daripada hanya mendengarkan orang pintar melakukan. Baik, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan bersama. Ya, apapun juga, pada akhirnya kita harus mengakui wallahu a'lam bissawab. Sehebat-hebatnya kita, Allah lah yang paling mengetahui kebenaran dari segala yang kita cari. Karena itu, kita tumpukan usaha kita kepadanya. Baik, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Ini Ibu-ibu Bapak hebat dengan ide-ide luar biasanya ya. Ya, bukanlah ya yang berpikir dengan perenungan. Mudah-mudahan nanti bisa diberikan kelancaran sehingga bisa lebih cepat untuk menemukan ide cemerlang dari setiap persoalan. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, Terima kasih Pak Guru. sama-sama. Assalamualaikum.